siang semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak DRS Haji Muslam MAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Iqbal Ahsanul Aula dengan ujung NIM 32, Iin Sani Fitriani dengan ujung NIM 35, Berlian Rosyanisa dengan ujung NIM 22. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem informasi manajemen. Dari materi tersebut ada beberapa macam poin-poin yang akan kami bahas. Dan di sini saya akan membahas pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung dengan proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya adalah sekelompok proses di mana data dipindah, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dan sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya. Adapun juga terdapat pengertian sistem informasi manajemen menurut beberapa ahli, yaitu satu dari Jogianto Hartono. Menurutnya, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dan interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengelola dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, Leonardo Kasahatan Siregar. Menurut Leonardo, pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem struktur yang digunakan untuk mengelola data secara komputerisasi. Di dalam sistem informasi manajemen terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan, yaitu pencarian, pemuktahiran, prestasi data, dan penyimpanan data. Dengan demikian, sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan informasi manajemen, misal sekolah-sekolah agar terstruktur dengan baik. Yang ketiga, yaitu Azhar Susanto. Menurut Azhar Susanto, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau komponen atau bagian apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi dalam hal pengevaluasian, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat yaitu Margianti dan Suryadi. Menurut Margianti dan Suryadi, pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berdasarkan komputer yang menjadikan sebuah informasi dapat digunakan oleh para manajer untuk kebutuhan yang sama. Informasi yang terdapat pada sistem informasi manajemen biasanya berisi tentang segala bentuk kejadian di dalam perusahaan yang merupakan kejadian pada masa lalu, saat ini, hingga prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Sani Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem informasi manajemen. Secara bersama oleh sebuah sistem komunikasi, menurut sebuah artikel yang kami baca, mainframe, mikrokomputer, mini komputer adalah sebuah sistem komputer berskala besar yang didirikan pada tahun 1960, yang kemudian terus berkembang menjadi saat ini komponen sistem informasi manajemen adalah seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen adalah sekumpulan elemen-elemen yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya perangkat lunak, sumber daya perangkat keras, sumber daya data, dan sumber daya jaringan yang kemudian dijadikan suatu sistem informasi yang sangat dibutuhkan dalam strategi dari suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi manajemen. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu sumber daya data. Seperti penjelasan pada studi kasus di atas, sudah menjelaskan guna data untuk menjalankan sebuah transaksi
antara perusahaan di bidang mabel dengan seorang pembeli, kemudian dikemas menjadi sebuah database, yakni sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Sumber daya perangkat keras. Perangkat keras pada sistem terdiri dari mainframe, mikrokomputer, mini komputer, alat penyimpanan data, pencetak, dan alat-alat lain yang dihubungkan yang intinya perangkat keras. Yang kedua yaitu sumber daya perangkat lunak. Sumber daya perangkat lunak dapat diartikan sebagai segala hal yang diperlukan dalam instruksi pemrosesan informasi. Perangkat lunak yang dimaksud bukan hanya berupa program yang secara langsung dapat dioperasikan dan mengendalikan komputer, akan tetapi merupakan prosedur yang diperlukan dalam sistem informasi. Yang ketiga yaitu sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan yang kami ambil dari sebuah buku, yakni sumber daya jaringan adalah salah satu komponen yang menyusun sistem informasi yang terdiri dari media komunikasi. Contohnya yaitu kabel UTP, koaksial, fiberoptis, dan seluler. Pendukung jaringan berupa berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan data teknologi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan dan operasi sebuah jaringan komunikasi. Jaringan yang dimaksud adalah jaringan yang bisa mendukung sebuah operasi perangkat keras dan lunak yang bisa saling terhubung sehingga dapat saling berbagi data seperti yang kita gunakan selama ini. Contohnya yaitu modem, wifi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Manusia diperlukan dalam seluruh operasi sistem. Sumber manusia termasuk pemakai terakhir dan ahli sistem informasi. Pemakai terakhir disebut juga klien adalah orang-orang. Manusia adalah tokoh utama dalam menjalankan atau pemakai komponen-komponen maupun informasi-informasi yang sudah dibahas dalam makalah ini. Tanpa adanya manusia yang menjalankan, mana mungkin semua perangkat di atas bisa berjalan. Dari keempat penjelasan di atas, sumber daya manusia menjadi akhir dari penjelasan komponen sistem informasi karena manusia sebagai pelaku atau pemakai sangat penting dalam memiliki peran sebagai salah satu komponen sistem, seperti pada pengelolaan, yaitu yang membuat laporan, perencanaan, proses manajemen, dan pengambilan sebuah keputusan dalam perencanaannya. Kemampuan dari sistem informasi. Sistem informasi tentunya memiliki kemampuan sebagai berikut. Memiliki kecepatan akses tinggi, high volume. Komputasi numerik, menyediakan kecepatan, komunikasi yang akurat, dan kolaborasi dan di antara organisasi. Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan, akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia, fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda dan di mana saja, mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Iqbal Hasanul Aula. Saya dari kelompok 8 akan melanjutkan materi C, yaitu tahapan sistem informasi manajemen. Secara umum tahapan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, survei sistem. Survei sistem terdiri dari yang pertama, identifikasi permasalahan. Peluang atau arahan yang dilihat pertama kali adalah kebutuhan pengguna. Yang B, definisi lingkup kerja. Definisi lingkup kerja adalah untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan. C, penyusunan proposal. Proposal yang disusun mencakup gambaran umum pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rincian biaya,
aplikasi yang akan dikembangkan, dan analisis keuntungan. Yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusunnya. Sintesis sistem adalah kelanjutan dari teknik pemecahan masalah yang merangkai kembali komponen-komponen sistem menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Alasan perlunya analisis sistem adalah sebagai berikut. A. Sebagai problem solving, yakni mengasumsikan sistem lama tidak berfungsi sesuai kebutuhan dan memerlukan perbaikan untuk dapat digunakan lebih baik. B. Kebutuhan baru dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan modifikasi sistem. C. Keinginan meningkatkan performasi sistem secara keseluruhan. Sumber-sumber fakta analisis sistem yaitu A. Sistem yang ada. B. Sumber internal lain yaitu orang, dokumen, hubungan antara organisasi atau fungsi sumber yang ada. C. Sumber eksternal yaitu interface dengan sistem luar, seminar, vendor, dan jurnal. Yang ketiga yaitu desain sistem. Desain sistem berkonsentrasi bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam desain sistem adalah: yang pertama yaitu pemodelan sistem, yang kedua desain basis data, yang ketiga desain aplikasi, yang keempat desain perangkat keras atau jaringan, yang kelima desain jabatan atau deskripsi pengguna, yang keempat yaitu pembuatan sistem. Buatlah aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selain aplikasi, buatlah juga buku panduan pengguna aplikasi agar mudah saat menggunakannya. Lakukan testing aplikasi, di antaranya yaitu A. Testing performa, B. Testing program logik atau sintak, C. Testing implementasi bisnis rules, D. Testing faktor manusia, E. Testing bisnis proses, F. Testing efisiensi input, yang terakhir yaitu testing output. Yang kelima yaitu implementasi sistem. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem adalah: yang pertama yaitu konversi. Biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi. Yang kedua yaitu pelatihan. Lakukan pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Lakukan juga sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam sistem namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Yang ketiga yaitu testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses pembelajaran. Yang keenam yaitu pemeliharaan sistem. Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama yaitu pemantauan peroperasian, yang B antisipasi gangguan kecil, yang C yaitu lakukan penyempurnaan. Tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu melakukan penyelidikan terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, buatlah rincian secara detail. Yang ketiga, definisi kendala yang mungkin muncul. Yang keempat, cari solusi permasalahan. Yang kelima, membuat tujuan pendekatan sistem. Yang terakhir yaitu menentukan teknologi yang akan digunakan. Tahapan analisis sistem. Buatlah studi kelayakan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. Menurut Mr. Leot terdapat 6 studi kelayakan, yaitu: yang pertama kelayakan teknis, yang kedua pengembalian teknis, yang ketiga yaitu pengembalian non ekonomis, yang keempat yaitu hukum dan etika, yang kelima operasional, yang keenam yaitu jadwal. Tahapan desain. Yang pertama itu perencanaan spesifikasi hardware dan software, yang kedua perencanaan desain layout, yang ketiga yaitu perencanaan alat bantu yang diperlukan, yang keempat perencanaan terhadap kebutuhan user yang meliputi beberapa hal yaitu
A. Kebutuhan perusahaan atau user, yang B. Kebutuhan operator, yang C. Kebutuhan pemakai atau user dalam implementasi, yang terakhir yaitu kebutuhan teknis. Tahapan seleksi sistem. Yang pertama itu tahapan untuk memilih perangkat untuk sistem informasi. Yang kedua tahapan untuk memilih perangkat lunak untuk sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu tahapan implementasi sistem. Yang pertama, proses integrasi bahasa pemrograman yang akan digunakan dengan desain layout yang direncana sebelumnya. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aplikasi yang digunakan. Yang kedua, pengembangan oleh bagian yang terkait. Yang terakhir yaitu pengembangan yang dikerjakan oleh bekerja sama dengan user yang sudah dikomunikasikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tahapan pemeliharaan sistem. Perawatan sistem yang dapat dilakukan secara terus-menerus selama sistem masih digunakan, meliputi A. Melakukan backup database secara berkala, B. Scanning terhadap virus, C. Melakukan update informasi, yang terakhir yaitu mendelete cookies yang tidak diperlukan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya meminta maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.